Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalia. Saya dari PBSI 21B. Kali ini akan membahas mengenai ruang lingkup berita. Apa saja sih ruang lingkup dari berita itu? Mari simak videonya. Baiklah, yang pertama itu adalah definisi berita. Apa sih berita? Apa itu berita? Jadi berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam bentuk media massa agar dapat diketahui dan menjadi kesadaran umum. Dan yang kedua itu adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi dan disajikan lewat bentuk media massa cetak dan elektronik. Jadi kamu dapat mengaksesnya di media massa cetak atau di media elektronik. Nah, yang menurut para ahli yaitu Eric J. Hepwood, berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri berita. Apa saja ciri-ciri berita? Yang pertama itu adalah faktual. Jadi beritanya itu bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan oleh pendengar atau pembaca dan dibuktikan kebenarannya. Dan yang kedua itu adalah aktual. Jadi beritanya itu bersifat baru, terkini dan sedang menjadi perbincangan di kalangan saat ini. Jadi bahasa kerennya itu yang sedang tren atau yang sedang viral sekarang ini. Nah, yang ketiga itu adalah unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita itu memiliki editorial, redaksi dan diksi yang khas. Menarik berarti berita yang disajikannya itu fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat, yang menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk membaca berita tersebut. Jadi beritanya harus diedit sesuai fakta, semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat bagi pembacanya. Nah, dan yang keempat itu adalah berpengaruh bagi masyarakat luas. Jadi teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Nah, dan yang kelima itu adalah objektif. Berita yang disampaikan benar-benar fakta tanpa direkayasa. Nah, dan yang keenam itu adalah terdapat waktu dan kronologi kejadian peristiwa tersebut. Jadi beritanya biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu dan kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Nah, dan yang terakhir itu adalah menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif sehingga tidak membingungkan pembaca dan mudah untuk dikomunikasikan. Selanjutnya itu adalah unsur daya tarik berita. Apa itu unsur daya tarik berita? Jadi daya tarik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menarik atau memikat perhatian. Jadi sebuah berita memiliki nilai layak jika di dalamnya memiliki unsur aktual, penting dan menarik. Menarik artinya memunculkan rasa ingin tahu dan minat membaca. Oke. Jadi ada 6 poin unsur daya tarik berita. Yang pertama itu adalah ketermaksaan atau ketepatan waktu. Jadi sebuah berita yang sangat terikat oleh waktu. Waktu sangat mempengaruhi aktualitas sebuah berita sebab berita menyangkut hal yang baru terjadi atau timeliness.
dan aktual, jadi terkini. Jadi semakin aktual sebuah berita yang disampaikan, semakin tinggi pula nilai berita tersebut. Dan yang kedua itu adalah kedekatan. Di dalam kedekatan ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu adalah kedekatan geografis, yaitu kedekatan yang merujuk pada letak geografis atau tempat kejadian peristiwa itu. Nah, semakin dekat peristiwa itu dengan khalayak, semakin menarik berita tersebut untuk dibaca. Nah, dan yang kedua itu adalah kedekatan psikologis, yaitu berkaitan dengan kedekatan kebutuhan, pikiran, perasaan, dan kewajiban seseorang dengan objek atau peristiwa yang diberitakan. Poin yang ketiga itu adalah pertentangan. Sudah menjadi sifat alami manusia kalau suka dengan pertentangan dan ketegangan. Jadi hal tersebut menjadikan pertentangan sebagai salah satu unsur daya tarik berita. Suatu pergolakan memang menimbulkan perhatian masyarakat. 4 adalah keunggulan dan keutamaan. Jadi peristiwa yang sederhana atau peristiwa yang tidak luar biasa, jika di dalam berita tersebut terdapat orang-orang penting, biasanya berita tersebut bisa berubah menjadi sesuatu yang layak menjadi berita. Yang kelima itu adalah konsekuensi dan pengaruh. Hal yang menjadi daya tarik sebuah berita ditentukan juga oleh pengaruh, akibat, dan dampak yang mungkin dapat ditimbulkan terhadap masyarakat luas. Dampaknya bagi kehidupan politik, sosial, ekonomi merupakan hal yang patut diperhitungkan oleh setiap wartawan dalam memperoleh sebuah berita. Poin terakhir adalah minat insani. Jadi banyak peristiwa yang dapat membangkitkan emosi siapapun yang mendengar atau menyaksikan atau membaca berita tersebut. Jadi informasi-informasi yang dapat membuat khalayak menangis, terharu, marah, dan tertawa juga perlu diberitakan. Dalam dunia jurnalistik, kisah-kisah human interest dikelompokkan dalam berita ringan. Suatu peristiwa bisa sangat bernilai jika mampu menyentuh perasaan kemanusiaan banyak orang. Baiklah, yang selanjutnya itu teknik penulisan berita. Menulis naskah radio dan di televisi. Yang pertama itu nama. Gunakan nama lengkap orang saat pertama kali ditulis, lalu gunakan nama singkat atau panggilannya. Dan yang kedua itu kata asing, jadi tuliskan cara pengucapan kata-kata asing dan kata-kata yang sulit diucapkan. Dan yang ketiga itu atribusi nama. Jadi jangan tulis nama di awal kalimat, tulis atribusi atau jabatan, baru menulis nama. Dan yang keempat itu adalah usia. Dan yang kelima itu adalah kutipan atau kalimat langsung. Jadi jangan menulis kutipan langsung dalam naskah berita, gunakan soundbit jika memungkinkan. Dan yang keenam itu adalah singkatan. Hindari singkatan kecuali yang sudah akrab di telinga pendengar, lalu sebutkan kepanjangannya di awal kalimat. Dan yang ketujuh itu adalah simbol. Jangan menulis simbol, ganti dengan cara pengucapannya. Contohnya itu adalah Rp10.000, tapi ditulis dengan kalimat yaitu Rp10.000. Dan yang kedelapan itu adalah tanda baca. Gunakan tanda-tanda baca atau punctuation yang benar. Kesembilan itu adalah penulisan angka. Gunakan huruf atau angka supaya mudah untuk dibaca oleh pembaca naskah tersebut. Yang selanjutnya itu adalah jenis berita. Apa saja sih jenis-jenis berita? Simak penjelasan berikutnya. Yang pertama itu adalah berita agama. Jadi berita agama ini adalah liputan atau informasi yang berkaitan
dengan topik atau peristiwa yang berhubungan dengan aspek keagamaan. Yang kedua adalah berita pendidikan. Jadi berita pendidikan ini adalah liputan atau informasi yang membahas mengenai perkembangan dan isu-isu terkini dalam dunia pendidikan. Ini mencangkup berita tentang kebijakan pendidikan, inovasi dalam metode pengajaran, perubahan kurikulum, prestasi siswa, tantangan pendidikan, dan peristiwa terkait pendidikan lainnya. Jadi berita pendidikan ini memberi wawasan tentang perubahan dan dinamika dalam sistem pendidikan serta dampaknya terhadap siswa seperti apa. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah berita politik. Ini seringkali kita dengar, bukan kita dengar, melainkan ini sedang bulan-bulannya berita politik. Jadi berita politik ini adalah liputan atau informasi yang berkaitan dengan kejadian, kebijakan, dan peristiwa yang terkait dengan dunia politik atau dunia pemerintahan. Ini mencangkup berita tentang pemerintahan, pemilihan umum, keputusan kebijakan, konflik politik, dan interaksi antar negara atau antar lembaga politik. Berita politik ini memberi pemahaman kepada pembaca atau pemirsa mengenai dinamika politik yang mempengaruhi sebuah negara atau sebuah wilayah. Yang kelima itu adalah berita ekonomi. Jadi ini berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang mencangkup berita ini itu mengenai pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, perdagangan internasional, pekerjaan, inflasi, dan peristiwa ekonomi penting lainnya. Dan berita ekonomi ini memberi wawasan tentang kondisi ekonomi saat ini dan tren atau faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas atau perubahan dalam sistem perekonomian atau ekonomi. Selanjutnya itu yang keenam. Yang keenam ini berita hukum dan pengadilan. Jadi berita ini berfokus pada perkembangan dalam sistem peradilan. Ini mencangkup tentang kasus-kasus hukum, persidangan, putusan pengadilan, dan isu-isu hukum yang dibahas atau yang dapat mempengaruhi masyarakat. Berita hukum pengadilan memberi pemahaman tentang proses hukum, keputusan hukum yang penting seperti apa, serta implikasinya terhadap individu atau masyarakat lainnya. Yang ketujuh, berita kejahatan. Ini sangat ini setiap saat ada di tayangan berita, mau di televisi, di radio, dimanapun pasti ini selalu ada berita kejahatan. Jadi berita kejahatan ini mengulas peristiwa kejahatan yang terjadi di suatu wilayah. Laporannya mencangkup tentang tindak pidana, penyelidikan kepolisian, pengadilan, serta perkembangan terkait kejahatan seperti kebijakan keamanan dan isu-isu kriminalitas. Jadi berita kejahatan ini memberi pemahaman tentang kejadian kriminal, upaya penegakan hukum, dan isu-isu keamanan masyarakat. Dan yang kedelapan ini yaitu berita olahraga. Jadi berita olahraga ini mencangkup peristiwa-peristiwa dalam dunia olahraga, mencangkup hasil pertandingan, prestasi atlet, peristiwa olahraga besar, dan isu-isu terkait berbagai cabang olahraga lainnya. Dan yang kesembilan adalah berita manusia dan peristiwa. Sedikit aneh ya,
berita manusia dan peristiwa. Apa sih itu? Jadi itu adalah informasi yang menyoroti kisah-kisah manusiawi dan peristiwa yang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Ini dapat mencangkup profil individu, kejadian atau insiden unik, atau cerita inspiratif yang melibatkan orang-orang dalam masyarakat. Berita ini seringkali fokus pada aspek emosional dan pribadi dari kehidupan manusia, menyoroti pengalaman, tantangan, atau kebahagiaan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu. Nah, ini yang terakhir, yang 10. Jadi yang ke-10 ini adalah berita wanita. Apa itu berita wanita? Jadi berita wanita ini adalah informasi yang menyoroti isu-isu pencapaian atau peristiwa yang khusus berhubungan dengan perempuan. Ini dapat mencangkup topik-topik seperti hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, prestasi perempuan dalam berbagai bidang, dan isu-isu yang mempengaruhi atau relevan bagi perempuan. Berita perempuan ini bertujuan untuk memberikan sorotan khusus pada pengalaman dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Berikut tadi adalah penjelasan singkat yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.